Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Mengenai orang yang sudah bed rest dan tidak bisa buang air sendiri dan lain sebagainya, bagaimana menyikapinya? Yang pertama, bagaimana cara wudhunya? Barakallahu fikum, kalau sudah tidak bisa wudhu sendiri, sudah tapi masih sanggup pakai air, hanya saja tidak bisa ngambil air sendiri, nggak bisa pakai sendiri, maka diwudukan. Bagaimana cara mewudukan? Sama persis kayak kita wudhu sendiri, cuma kita lakukan ke orang begitu ya. Mukanya kita ratakan dengan air ya, kemudian tangannya juga kita basuh dengan air ya. Terserah mau pakai kain juga nggak apa-apa, yang penting air itu nyampe ke tangan. Kemudian habis itu dilanjutkan dengan kepala yaitu rambut, kemudian dilanjutkan dengan kaki. Sama seperti biasa, hanya kita yang melakukan, objeknya orang, begitu aja. Itu kalau seandainya dia masih bisa pakai air ya, dan nggak nambah sakit kalau pakai air, maka pakai air. Yang kedua, kalau seandainya dia sudah tidak bisa lagi yang namanya menggunakan air, kalau pakai air tambah parah, nyentuh air kedinginan, menggigil, maka cukup tayamum saja. Nggak bisa tayamum, tayamumkan muka sama telapak tangan, itu aja juga sudah cukup. Begitu ya. Ini kalau seandainya kita melihat kondisinya benar-benar sudah tidak memungkinkan lagi untuk wudhu, maka beralihlah ke tayamum. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah setiap sholat harus dibersihkan dulu bagian yang kena najis? Barakallahu fikum. Secara syar'i seperti itu. Secara syar'i Amaron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya, Ummu Habibah ketika dia itu mustahadah, ayat tawaddu alikuli sholah, agar antatawaddu alikuli sholah, agar Ummu Habibah itu setiap kali mau sholat maka wudu. Ini ya yang beliau perintahkan. Atau dalam riwayat lain, antaghtasila alikuli sholah, mandi setiap kali mau sholat. Seperti itu. Nah, berangkat dari sini maka nanti para ulama memberikan solusi. Jadi kalau orang itu keluar najisnya dan tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maka jelas gugur sudah untuk mikirin najis, sudah nggak usah mikirin najis. Kalau memang dia nggak bisa dikendalikan begitu. Tapi kalau seandainya itu adalah najis yang kita tahu itu benar-benar orangnya mungkin lagi buang air dan lain sebagainya, ya, dan itu sifatnya adalah rutin dan dia juga bisa mengontrol itu, maka silahkan dibersihkan lalu kemudian orangnya suruh sholat. Nah, tapi kan betapa sulitnya kalau sehari harus bersihkan 5 kali untuk kepentingan itu saja misalkan. Barakallahu fikum. Para ulama memberikan solusi, kata Imam Nawawi, yaitu jamak suri. Jamak suri itu adalah jamak secara formal, yaitu nanti gini, sholat duhurnya suruh jam setengah 3 lebih seperempat, pokoknya sekitar 10 menit sebelum sholat asar itu sholat duhur, biar habis itu sambung asar, biar nanti kita nggak repot. Sama kalau sholat ini juga, sholat sholat maghrib dan isya, nanti ngerjakannya 5 atau 10 menit sebelum isya, biar bisa disambung langsung sama sholat isya, biar kita nggak terlalu repot. Intinya disuruh begitu kalau seandainya kita merasa kerepotan. Jadi ingat, dicatat, ini orangnya masih bisa mengendalikan dan mengontrol yang namanya najis ataukah tidak, hadas atau tidak. Kalau nggak bisa ya udah gugur, kita nggak usah memikirkan. Tapi kalau seandainya kita ini memandang bahwa ini normal semua kok, cuma memang nggak bisa ke kamar mandi aja, oh ya berarti tetap wajib dicebokin dan dibersihkan. Wajib pakai pempes apa tidak? Terserah, tidak usah pakai pempes juga tidak masalah. Yang penting ala kulli hal kalau sudah dibersihkan, mau keluar lagi atau apa sudah tidak ada lagi tanggung jawabnya di hadapan Allah. Sudah nggak ada hukumnya lagi gitu. Nah, untuk pelaksanaannya biar nanti kita tidak kesulitan, 5 menit sebelum waktu berikutnya itu namanya jamak suri untuk mengakali. Sebenarnya hukumnya nanti seperti mustahadah ya, yaitu perempuan-perempuan yang terus mengeluarkan darah karena ada sakit di dalam rahimnya begitu ya. Maka yang seperti itu setiap kali mau sholat suruh mandi, artinya suruh membersihkan itu. Suruh membersihkan. Cuman jamak suri pelaksanaannya itu tadi, sehingga setiap hari ya dia harus mandi mungkin sampai jadi 3 kali ya, sebelum subuh sama ya di waktu duhur asar sama maghrib isya begitu. Barakallahu fikum. Tapi sekali lagi ini hukum
bagi yang mampu ya untuk sama air itu nggak masalah. Tapi kalau memang bermasalah sama air ya udah nggak usah dipikirkan lagi. Gugur juga ya. Seperti falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu sudah tidak menemukan air, tidak bisa memakai air atau mahal membeli air, maka silahkan bertayamumlah dengan tanah yang suci seperti itu. Barakallahu fikum. تنكأ جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين